Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. wabarakatuh. Selamat Selamat pagi. pagi Selamat anak-anak. pagi, Bu Guru. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah luar biasa. luar biasa. Allahu Allahu Akbar. 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 Sehat anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Belum. Ya. Siapa yang belum sarapan? Saya, Bu, bangunnya kesiangan. Oh, Bu. Mbak Eko kenapa nggak sarapan tadi pagi? Bangunnya kesiangan, Bu. Jadinya buru-buru ke sekolah. Lemas, nggak punya tenaga, pelajarannya itu sarapan ya kalau pagi. Tapi kalau bekal Bu itu Mbak Eko. Iya, Terus Bu. lihat itu teman sebelahnya ada yang nggak masuk apa tidak? Berangkat Bu. Berangkat semua. Masuk semua, alhamdulillah. Semuanya masuk ya. Sebelum pelajaran kita mulai, biasanya kan kita awali baca surat pendek dulu ya. Iya Bu. Kita membaca surat aja Ya, Bu. ya bersama-sama. Abata a'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan surat apa tadi yang nanti yang akan kita lalui mendapatkan manfaat yang baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Dan sebelum pelajaran dimulai, coba sebagai ketua kelas, mungkin berdoanya. Dan coba duduknya itu diperhatikan duduknya. Duduknya itu Bu Mbak Eko, Bu Ya, Bu. Mbak Mufasiko, Mbak Ati, Mbak Emilia, duduknya coba dirapikan. Dilihat itu di bawah kolong mejanya. Ada sampah apa tidak? Gak ada Bu Guru. Nggak Sudah ada. bersih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau nggak ada. Karena apa? Kalau kelas kita kotor, kalau kelas kita berantakan, nggak rapi, kita akan malas belajar. Kalau kelas kita rapi, nanti belajarnya jadi semangat. Ya, sekarang coba sebelum materinya Bu Guru mulai, siapa yang tahu apa itu makanan halal dan haram? Makanan Ada yang mahal, tahu? Bu. Atau Makanan yang enak. apa-apa? Makanan yang enak, yang Taunya mahal. makanan yang enak. Makanan enak itu belum tentu halal. Maksudnya Bu Guru, makanan yang Bu. halal. Tahu kan di kelas sebelumnya, di kelas 5, kita kan pernah di kelas bawah kita belajar tentang sumber hukum Islam. Ada haram, ada halal. Nah, di sini kita belajar tentang halal. Halal itu yang bagaimana? Nanti kita terangkan ya di materinya. Coba sekarang kita lihat dulu video ini. Nah, di sini Bu Guru mau mengasih materi tentang makanan halal dan haram. Lihat itu gambarnya, makanan enak-enak ya. Ya. Jadi pengen, Bu, belum sarapan. Terus yang kedua, tujuan pembelajarannya, anak-anak menganalisis dengan seksama pengetahuan mengenai makanan yang diperbolehkan serta yang tidak diperbolehkan atau haram dengan ajaran agama, sehingga dapat mengenali dengan jelasnya
serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari tindakan sosial yang terhadap prinsip-prinsip kehalalan. Pemahaman bermakna, Islam adalah agama yang sangat peduli segala aktivitas umatnya dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia itu diatur sedemikian rupa. Salah satunya adalah makanan halal dan haram. Sebelum kita lanjut, coba kita mengingat, ya, apa yang kamu ketahui tentang halal dalam Islam? Siapa yang tahu halal itu apa? Yang dibolehkan dimakan. Pinter, Mbak Eko pinter. Terus, apa yang kamu ketahui tentang haram enak dalam Islam? Oh, makanan halal itu makanan yang diperbolehkan juga enak. Belum tentu makanan enak itu halal. Kan ada yang haram. Yang toyib, Bu, yang toyib. Yang toyib. Yang toyib. Nah, terus yang bagaimana lagi, Bu? Bagaimana lagi, Mbak? Yang didapatkan dengan cara yang benar dan hukumnya sudah memang halal, Bu. Wah, pinter. Udah, kita lanjut lagi ya. Kita lihat. Coba dilihat, mengapa mempelajari materi tentang makanan halal dan haram itu penting? Mengapa Nana mempelajari makanan halal dan haram itu penting? Biar tahu, Bu. Kan tadi sudah ada. Makanan halal itu makanan yang diperbolehkan. Nah, berarti makanan haram itu makanan yang tidak diperbolehkan. Makanan halal itu diperbolehkan oleh syariat Islam. Makanya kalau yang haram itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Itu sangat penting. Soalnya apa? Halal. Halal itu berarti boleh. Haram berarti tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti itu dapat pahala apa dapat dosa kalau dimakan? Dosa. Makanya sebisa mungkin kita hindari ya. Ya, Bu. Yang kedua, bagaimana ketentuan sebuah makanan bisa dikatakan halal? Ada yang tahu makanan itu bisa dikatakan halal? Ada tulisan halalnya, Bu. Ya, biasanya di snack ya, di jajanan itu ada tulisan halalnya. Ya. Terus apa lagi coba? Lihat enak. Buat sendiri ya, buat sendiri. Biasanya nasi ya. Terus bagaimana ketentuan sebuah makanan bisa dikatakan haram? Bahannya dari bahan haram. Iya, membuatnya dari bahan yang haram. Pinter. Mendapatkannya dari hal yang nggak benar, Bu. Contohnya mencuri. Ya, coba sekarang kita lihat video tentang makanan halal dan haram. Kita lihat dulu ya. Ya, Bu. Kita melihat lihat anak-anak dengan enak, Bu. Tadi lo habis lihat video tadi apa pelajaran? Makanan yang haram dan yang halal, Bu. Yang coba Mbak Emilia, coba itu gambar di situ itu merupakan makanan halal atau haram ya? Mbak Emilia? Ngantuk, Bu.
Oh, ngantuk. Tadi nggak sarapan. Sudah, Bu. Kebanyakan jadi ngantuk, Bu. Udah kebanyakan ya sarapannya, makanya jadi ngantuk. Itu, Apa habis lihat video tadi jadi ngantuk? ya. Makanan halal, Bu, itu yang digambar. Ya, itu makanan halal. Pinter. Coba kita lihat lagi. Sekarang kita masuk ke materi ya. Tadi kan kita lihat ada video, ada gambar makanan halal, ada apalagi tadi minuman-minuman. Dan sekarang kita lihat materinya, kita masuk ke materi ya, tentang arti makanan halal menurut istilah. Tadi sudah tahu ya makanan halal itu apa? Makanan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Syarat-syaratnya yang bagaimana? Syaratnya Nah, syarat-syaratnya itu enak, Toyib. thayyib, cara mendapatkannya juga Halal. halal, cara memprosesnya juga halal. Itu makanan halal haram, nggih. Terus kita lihat hukum makanan halal. Pada dasarnya segala sesuatu diciptakan bagi manusia adalah mubah. Mubah itu apa? Itu kata lain bahwa semua makanan pada dasarnya halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan itu haram. Sebenarnya seperti ini, makanan itu sebenarnya semuanya itu diperbolehkan. Sebenarnya itu halal, tapi ada yang menyebutkan makanan itu bisa menjadi haram. Karena apa? Mungkin itu bisa karena cara mengolahnya, atau mungkin itu bisa dari cara mendapatkannya. Itu bisa jadi haram. Contohnya apa? punya Apa? ngambil punya teman. Contohnya misalnya seperti ini, anak-anak diperhatikan ya. Contohnya misalnya seperti jambu ya. Buah jambu. Buah jambu itu halal atau haram anak-anak? Halal. Halal. Tapi kalau kalian ngambilnya, misalnya ngambil dari rumahnya Mbak Ati, misalnya Mbak Musfasikoh ngambil jambu di rumahnya Mbak Ati, tapi nggak ngomong sama Mbak Ati, itu Iya. jadi halal atau haram? Haram. Bu. Jadi halal atau haram? Haram. 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 Kan mencuri, Bu. Ya, melihat mana tersebut dilihat sekarang, itu ada dalilnya ya. Coba lihat lagi. Ini dalil makanan halal dan haram. Coba dibaca. Mbak Mufasiko coba dibaca dalilnya. Walladzi Ibu, kok saya terus khalaqalakum ma fil Temannya ardi yang lain jami'an. dong. Tadi aku udah mimpi. Ya coba Mbak Eko. Nanti dikasih reward. Walladzi Mbak khalaqalakum Eko. ma fil ardi jami'an summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Wah, pinter. Bacanya sudah pinter ya. Sudah ini. Ya. Kasih reward ya nanti. Ya, Bu. Aja ya. Ini mandiri dulu anak-anak. Ini kertasnya dibagikan dulu ya. Iya, Bu Guru. Ini dibagi satu-satu ya. Nah, Ya. terus kalian lihat itu ada tabel tentang nama makanan, terus jenis makanan yang halal, yang berlabel dan tidak berlabel ya. Coba anak-anak dikerjakan. Nanti dikasih checklist ya, makanan yang halal itu berlabel. Misalnya, contohnya dikasih contoh satu sama Bu Guru. Nama makanan misalnya sosis. Sosis itu makanan halal, tapi berlabel apa tidak berlabel? Contohnya misalnya berlabel atau berlabel. Kalau sosis itu berlabel. Paham ya? Capek masalahnya, udah capek. Terus sekarang ini kelompok. Coba sekarang kita bikin kelompok. Udah capek. Bikin kelompok.
dibikin 2 kelompok aja nggak apa-apa atau 3 kelompok ya? Ya, Bu. Ya, Bu Guru. Bikin 3 kelompok. Terus nanti setelah kalian bikin 3 kelompok itu, nanti ini ada tugas buat kalian menganalisis makanan, jenis makanan halal yang berasal dari makanan nabati dan makanan hewani. Nanti dikelompokkan, dicari dari sumber mana. Itu makanan nabatinya, itu merupakan makanan halal, Pak. Yang halal itu ditulis sampai 10. Nanti makanan yang dari hewani juga ditulis 10. Jadi setelah kalian lihat tadi, sudah mengerjakan tugas, sudah ini. Jadi apa pentingnya mengerti makanan halal dan dalilnya? Penting apa tidak, anak-anak? Penting. Penting. Kenapa penting? Biar kita tahu yang masuk ke tubuh kita itu makanan halal atau haram. Pinter, Mbak Eko. Biar kita tahu makanan yang kita konsumsi itu makanan halal atau haram. Kalau makanan halal itu biasanya bisa menyehatkan badan, bisa menyehatkan tubuh kita. Tutup dulu ya materi Ya, Bu. hari ini. Kita sudah paham ya semuanya tentang makanan halal dan haram. Ya, Bu. Sudah paham? Paham. Lanjut. Nah, kalau sudah paham, tadi kan tugasnya berkelompok sudah ya. Yang ada PR-nya tadi yang mandiri, Sudah. besok dikumpulkan yang mandiri ya. Kalau Ya, kelompok Bu. tadi kan sudah. Ya, Bu. Berdoa. Ya, Bu. Ya, berdoa dulu. Dipimpin berdoa pulang. Baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Sudah. Amin. Dah, sebagai penguatan, tadi kan kita sudah belajar tentang makanan halal dan haram ya anak-anak. Kalian Ya, Bu. sudah tahu apa itu pentingnya makanan halal dan haram, apa itu manfaatnya makanan halal dan haram bagi tubuh kita harus tahu ya Ya, anak-anak. Bu. Sekarang kita guru cuma mengingatkan kita harus bisa setidaknya menghindari makanan yang haram. Kita harus membiasakan mengonsumsi makanan yang halal. Udah, kita tutup dulu semuanya. Masih semangat apa tidak? Masih, tapi Kayaknya udah pada ngantuk ya. Ya udah, kita tutup aja ya Ya. semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.